Mohon maaf, saya share screen dulu. Dokter Lilis, apakah di-lock dari host atau di-share dari host saja, Dokter Lilis? Oh, begitu. Iya, ini Dok, host disable participant screen sharing. Di-lock di host. Sebentar, dokter. Iya. Atau bisa Dokter Maria jadikan co-host? Iya, sudah, Dok. Ampun. Silakan dicoba lagi. Terima kasih. Sampun, Dok. Sudah ya? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertemu secara virtual dan bisa berdiskusi yang saya harapkan ya dengan Bapak Ibu semua, dengan senior, dengan sejawat, sejawat para medis, sejawat bidan, guru, kemudian juga para yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati teman-teman di lini terdepan yaitu kader kesehatan. Luar biasa sekali peserta webinar pada kali ini ya dengan berbagai latar belakang. Dan saya diberi tugas oleh panitia untuk berbagi tentang demensia Alzheimer di masa pandemi COVID-19 ini. Pada awal tadi saya sampai merinding ya mendengarkan pencerahan, mendengarkan tausiah yang dilanjut doa oleh Dr. Sen tadi yang bercerita kepada kita bagaimana rentang kehidupan manusia dari tidak tahu apa-apa, tadi tahu sampai lupa segalanya. Ya, saya menangkap itu tadi yang disampaikan oleh Dr. Sen mengawali webinar kita pada siang tadi. Ya, saya sampai aduh Dr. Sen luar biasa sekali sudah membuka tema kita tentang lansia. Dan saya diberi tugas untuk memberikan tentang demensia, khususnya demensia Alzheimer. Dan ini pertanyaan kita semua, pertanyaan saya terutama. Harus bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini? Ya. Berbicara tentang demensia, kita berbicara tentang lansia. Jadi apa tuh yang disebut lansia? Saya mohon izin untuk sekedar flashback karena peserta webinar kita sangat beragam. Jadi saya mohon maaf kalau ada teman-teman sejawat yang mungkin tidak begitu berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Ya, kita lihat apa yang disebut dengan lansia. Lansia adalah seorang manusia yang berumur di atas 60 tahun ke atas. Ya, ini. Maaf dokter, slideshow. Ya, di bawah kan? Ya, oke. Terima kasih. Jadi lansia adalah seseorang yang berumur 60 tahun ke atas. Kemudian ada lanjut usia tua dan seorang yang dikatakan sangat tua yaitu di atas 90 tahun. Indonesia sendiri memasuki struktur penduduk tua, ya. Indonesia menuju struktur penduduk tua, aging population, dengan proyeksi penduduk lansia tahun 2020 sampai 2035 seperti tergambar berikut ini. Ya, jadi pada waktu 2010 proyeksinya sekitar 7,5% penduduk Indonesia ini lanjut usia. Kemudian 2020
ini sekitar 10%. 10 tahun ke depan, satu dasawarsa lagi, 13 menuju 14 sampai 2035 kira-kira 15%. Dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan pelayanan kesehatan, umur harapan hidup atau UHH juga meningkat. Kalau pada tahun 2010 dikatakan umur harapan hidup sekitar 69,8 tahun. Tahun 2017 ini umur harapan hidup manusia Indonesia sekitar 70,9 usianya ya, 70,9 tahun. Mungkin lebih sekarang ya, sekitar 71. Undang-Undang Kesehatan pasal 7 mengatakan bahwa lansia yang sehat, bugar, berdaya melalui siklus kehidupan atau rentang kehidupan dimulai sejak masa prahamil, hamil, bersalin, nifas, bayi, balita, remaja, usia produktif, pralansia, dan lansia harus mendapatkan suatu hak tentang kesehatan. Dan ini diterjemahkan, dilaksanakan dengan berbagai macam program, baik dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh komunitas-komunitas, lembaga-lembaga swasta non-pemerintah. Nah, ini kira-kira gambaran penduduk lansia Indonesia. Saat ini di tahun 2020 kemarin, Badan Pusat Statistik mengatakan bahwa lansia kita sesuai dengan proyeksi tadi ya, hampir sesuai, hampir mendekati 10%. Kira-kira ada 26,80 juta lansia. Di perkotaan 53 dan di pedesaan ada 47%. Provinsi dengan lansia terbanyak daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Jawa Tengah, kita menduduki posisi yang kedua, Jawa Tengah ini. Biasanya kalau sepuh kembali ke Solo, kembali ke Temanggung, ya, ternyata Jawa Tengah menjadi rujukan untuk tinggal di masa tua. Ya, berarti Jawa Tengah tempat yang damai untuk lansia. Kemudian Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara. Nah, dengan jumlah lansia yang semakin besar ini adalah tantangan bagi kita semua untuk mewujudkan cita-cita tadi, mempersiapkan lansia yang sehat, lansia yang mandiri, lansia yang mempunyai kualitas hidup yang baik, sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Tetapi apa yang terjadi? Pada tahun 2019 kemarin, badai menerpa dunia kita yang kita cintai ini, yang namanya COVID-19 datang memporak-porandakan program-program yang sudah dibuat. Nah, lansia sebagai kelompok yang rentan terhadap kemungkinan terpapar, kemungkinan terinfeksi, menjadi kelompok yang harus dilindungi. Ya, beberapa daerah, beberapa negara menunjukkan bahwa kematian terbesar karena COVID-19 ada di umur lansia. Kita ingat pada waktu awal-awal tahun kemarin, begitu tingginya angka kematian di negara Italia. Yang kita tahu jumlah penduduk lansia di Italia sangat tinggi. Demikian juga dengan di Amerika. Kalau tidak salah, sekilas saya membaca, ada 80% kematian di Amerika Serikat itu umur lansia. Berbagai sebab kerentanan lansia mendapatkan infeksi COVID-19 sudah diterangkan tadi pada pembicara yang pertama, kemudian juga Dr. Reni tentang kulit, juga dengan Dr. Wijanarko tadi yang bercerita tentang berbagai macam kondisi lansia yang membuat rentan. Nah, ada lagi salah satunya yang membuat lansia ini juga semakin rentan adalah adanya gangguan pada lansia yang kita kenal dengan namanya demensia. Demensia adalah suatu sindrom atau suatu kumpulan gejala yang berhubungan dengan penurunan fungsi kognitif
meliputi penurunan daya ingat, penalaran, komunikasi, keterampilan yang diperlukan untuk aktivitas sehari-hari yang semakin turun secara bertahap, berkepanjangan, ya, lama, dan semakin lama semakin berat atau progresif dan tidak bisa kembali atau irreversible. Ya, jadi gejalanya bisa mencakup gejala kognitif, gejala perilaku, dan gejala psikologis. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan struktur dan kimia di otak kita, di otak lansia. Ya, penyebabnya salah satunya adalah karena Alzheimer disease, kemudian karena vaskuler atau pembuluh darah, biasanya karena ada trauma pembuluh darah, karena stroke, kemudian juga ada yang dinamakan demensia Lewy bodies dan demensia frontotemporal, juga demensia yang lain. Tapi pada saat ini kita akan lebih membahas tentang demensia Alzheimer. Karena demensia Alzheimer didapatkan paling banyak. Hampir 60-80% kasus demensia adalah demensia Alzheimer. Demensia campuran juga sering didapatkan. Gejala utamanya adalah penurunan kognitif. Tapi kita harus berhati-hati bahwa penurunan kognitif yang bersifat reversible mungkin bukan suatu demensia. Karena itu sangat perlu untuk berkonsultasi dengan profesional. Penyebab demensia Alzheimer kemungkinan karena bertambahnya usia. Dengan semakin tua usia, prevalensinya juga semakin tinggi. Multifaktor dapat disebabkan oleh interaksi faktor genetik dan lingkungan. Beberapa faktor risiko juga berpengaruh terhadap terjadinya demensia Alzheimer. Adanya riwayat dalam keluarga, wanita biasanya didapatkan lebih tinggi, kemudian pendidikan yang rendah, riwayat adanya cedera kepala, mungkin infeksi, juga gaya hidup yang mempengaruhi sistem di dalam tubuh kita. Tadi seperti adanya endokrin, ya, mungkin ada gula darah yang tinggi, ada hiperkolesterol, ada hipertensi, yang mungkin akan menyebabkan suatu faktor risiko untuk terjadinya suatu demensia. Dikatakan bahwa setiap 3 detik di dunia ini muncul kasus demensia baru. 1 dari 10 lansia kemungkinan menderita demensia dalam berbagai stage, dalam berbagai taraf. Ini taraf-taraf demensia, ya, dari taraf 1 sampai dengan taraf 7 dan diakhiri dalam taraf 8, di mana seorang demensia Alzheimer sudah tidak mempunyai kemampuan lagi, kemampuan berbicara, kemampuan bergerak, kesadaran juga turun, kemudian mungkin saatnya untuk kembali seperti tadi yang dikatakan Dr. Sen di awal, kembali kepada yang membuat. Belum tahu sampai lupa segalanya. Ya. Stage 1 ini normal, ya. Taraf 2 ini juga gangguannya sangat ringan, mungkin tidak terdeteksi, dianggap biasa. Kalau orang tua itu kadang-kadang lupa, orang tua kadang-kadang bingung, itu biasa. Ya, kalau kita bertemu dengan lansia, saya ingat dulu itu waktu ibu saya bertemu dengan lansia itu, mesti kalau pulang bicaranya tentang 5B. Ada bingung, ada bawel, ada besek, ada beser, gitu ya. Apalagi saya lupa. Dan sekarang sudah menjadi sekian belas B. Ada botak, ada bingung, ada budek, ada bawel, katanya gitu ya. Sampai kemudian ada salah seorang kiai sepuh mengatakan pada saya, "Kaya ngono ki rasah diapalke wong elek, kaya ngono rasah diapalke." Nah, mungkin ini kita memaklumi itu menjadi suatu khas pada lansia, sehingga tidak terdeteksi bahwa ini sebetulnya gangguannya ini kemungkinan sudah mulai mengarah ke bukan ke lupa normal, tapi ke arah suatu gangguan demensia. Pada tahap 3 sudah mulai ada keluhan, ya, mulai mudah lupa-lupa,
Dan karena lupa ini sering jadi bingung, akibatnya emosinya juga lebih tinggi. Nah, kadang-kadang awal-awal kalau Kiai Sepuh itu muncul emosi, kita juga mungkin hati-hati ya. Karena apa sebabnya kok dia menjadi begitu emosional? Jangan-jangan ada faktor yang membuat dia bingung karena lupa. Dan keluar adalah emosi. Kemudian pada taraf 4 ini, kerabat keluarga sudah mulai melihat adanya perubahan. Kok aneh ya perilakunya? Dulu tidak gitu, sekarang kok jadi gampang marah ya? Kalau tadi tentang seksualitas tadi ya, ada penurunan, mungkin pada demensia justru terjadi peningkatan. Bisa saja, kok sekarang yang itu kok aku sampai ising dia, yang itu kalau lihat kok begitu ya. Nah, ada seperti itu ya. Kemudian semakin berat masuk ke dalam taraf berat ini, karena tidak bisa memanage fungsi sehari-hari, sudah mulai butuh bantuan, kemudian sudah lebih turun lagi, tidak bisa merawat diri, ya, orientasinya sudah begitu buruk, kemampuan menahan, kemampuan orientasi sehingga ngompol juga mungkin dengan emosi yang tinggi. Pada taraf 7 sudah bantuan penuh menuju taraf yang ke-8. Ya, kita akan berhadapan dengan lansia yang mengalami demensia, khususnya demensia Alzheimer dalam berbagai taraf di lingkungan kita. Ada beberapa gambaran yang memudahkan kita untuk mengenal secara awal adanya suatu gejala demensia. Ya, ini ada 8 gejala awal demensia. Ini kami ambil dari www.bkkbn.go.id 2021. Komunitas Alzheimer Indonesia nge-share 10 tanda demensia yang juga mungkin akan memudahkan kita untuk mengenali lebih awal tanda-tanda demensia yang sering sulit mengingat dalam jangka pendek. Ya, tadi sudah apa yang baru saja dilakukan? Lupa, ya, mood yang berubah, susah menemukan kata yang tepat dalam berkomunikasi. Awal-awal mungkin tadi bisa saja, tapi dalam derajat yang lebih berat, mungkin yang tidak bisa menemukan kata, tapi mengganti dengan kata-kata yang mungkin tidak wajar, mungkin tidak pantas, gitu. Yang sering membuat keluarga merasa tidak nyaman ketika harus membawa orang tuanya yang mengalami demensia untuk bersosialisasi. Kemudian juga sulit beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini hati-hati sekali ketika kita maksudnya baik, biar berganti situasi dari ikut putra yang pertama, ganti putra yang ketiga di Jakarta dengan perubahan lingkungan. Nah, ini membuat lansia menjadi sangat bingung dan bisa menjadi mempercepat proses menuju perburukan. Kemudian kehilangan minat untuk bersosialisasi, sulit mengenali arah sehingga sering hilang, ya. Sering kita mendengar berita orang tua hilang atau ditemukan, ya, karena tadi adanya kesulitan dalam mengenali arah. Kemudian juga sulit menyelesaikan tugas sederhana yang biasanya dia lakukan, mengulang hal-hal yang sama dalam waktu singkat. Ya, kalau kita bertamu, mungkin kita akan berhadapan dengan kiai sepuh yang akan menanyakan pada kita, panjenengan sinten? Sebentar kemudian akan bertanya kembali, panjenengan sinten? Ya, itu salah satunya. Ya, secara umum, secara gangguan tadi selain gejala kognitif juga ada gejala perilaku, ya, ada ketidakkemampuan dalam mengendalikan baik emosi maupun seksual, ya. Juga ada agresi, baik itu agresi yang fisik maupun yang juga verbal, ya. Agitasi, ya, kebingungan, kegelisahan ini bisa menimbulkan suatu agresivitas, ya. Fisik non agresif ada istilahnya wandering atau jalan
terus ya, berjalan mondar-mandir, apalagi kalau malam nanti mondar-mandir, bukain pintu sana, bukain pintu sini, verbal non agresif, bertanya terus contohnya, kemudian juga ada fisik agresif, itu memukul, ya, menjadi suka marah dan fisik, sesuatu yang mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian juga bisa terjadi verbal yang tidak agresif, ya. Verbal yang agresif, ya, berteriak dengan suara yang sangat keras misalnya, ya, ini sering terjadi. Gejala psikologis ada rasa takut, cemas untuk ditinggal, mengikuti terus seperti anak kecil, ya, keluar masuk rumah, menanti seseorang, menanti ibunya, kadang-kadang sudah keluar, enteni sopo mbah, enteni ibuku, gitu ya. Ternyata yang ditunggu adalah putranya yang sekarang menjadi caregiver. Waham seringkali terjadi, terutama adalah curiga, menuduh, mencuri, ya, yang sering kehilangan, kemudian juga sering didapatkan suatu gejala halusinasi, melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, mendengar, mengatakan, iki apa tuh ning manuk kayak ngopo kayak kok ning kono, padahal tidak ada burung yang terbang di atas beliau misalnya. Ya, ini sedikit cara mencegah. Dan kita melihat ini seperti apa perubahan otak pada seorang yang mengalami Alzheimer disease atau demensia Alzheimer. Kita lihat ini otak yang normal, kita lihat orang yang mengalami suatu demensia Alzheimer, di mana ini jadi kurus-kurus, ya, ventrikelnya ini menjadi begitu lebar. Nah, inilah gambaran otak orang dengan demensia atau ODD, ya, khususnya demensia Alzheimer. Ya, diagnosis tidak mudah, ya, karena kita harus berpikir selain tadi demensia, apakah ini demensia, kemunduran kognitifnya, atau sebetulnya ada gangguan-gangguan lain yang disebabkan oleh sebetulnya faktor fisik. Ya, ada berbagai tes untuk demensia. Mungkin kalau di puskesmas ada AMT, ya, kemudian ada MMSE yang membantu kita untuk melihat penurunan kemampuan kognitif. Juga diperlukan terapi-terapi pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah jenis demensianya. Untuk penata laksanaan, pada intinya kita ada dua macam penata laksanaan, yaitu penata laksanaan psikososial dan penata laksanaan secara farmakologis. Ya, farmakologis menggunakan obat-obatan, dan untuk non farmakologis atau psikososial ini ada modifikasi lingkungan, manajemen perilaku, dan bagaimana kita ada intervensi pada pelaku rawat atau caregiver. Pengobatan untuk Alzheimer sampai sekarang ini hanya digunakan untuk memperlambat kemunduran, memperlambat blondornya. Ya, mungkin bisa digunakan pada tahap-tahap awal. Ya, ada beberapa jenis, ini inhibitor asetylcholinesterase, donepezil, galantamin, rivastigmin, kemudian juga golongan memantin, ada berbagai macam kombinasi, juga obat-obat yang lain yang sifatnya untuk simptomatik, tergantung pada taraf apa demensianya. Ya, karena pada taraf tertentu kita akhirnya hanya bisa memberikan obat-obatan yang biasa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang mengalami suatu gangguan dalam daya nilai realitas. Yang sering diberikan adalah obat antipsikotik dalam dosis yang kecil. Bisa diberikan haloperidol kalau di puskesmas dimulai dengan 0,5 mg. Mohon maaf dokter, waktunya? Ya, masih berapa dokter Lilis? Waktunya sudah pas, tapi monggo saya kasih tambahan. Oh ya. 1 menit mungkin dokter. Oke, dampaknya kita lihat bahwa dampak COVID-19 pada lansia yang berisiko sangat tinggi, bisa terpapar, kemudian terinfeksi, mengalami suatu gejala yang ringan sampai berat, dan bisa mempercepat kematian, ya, pada demensia Alzheimer.
Ini juga bisa menimbulkan suatu COVID-19 dapat menyerang ke otak. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain, tidak ada bukan, cegah lansia dari terinfeksi COVID-19. Lindungi lansia, lindungi orang dengan demensia. Laksanakan protokol kesehatan secara masif. Ya, keluarga harus tahu bahwa di dalam keluarganya ada lansia yang mengalami suatu demensia. Kemudian jaga kesehatan orang dengan demensia, berikan vaksinasi, kolaborasi antara keluarga, caregiver, masyarakat, dan pengambil kebijakan. Kalau di Jawa Tengah, Bapak Gubernur kita ada program Jogo Tonggo, mungkin nanti lebih tajam lagi Jogo Wong Tuo. Dan juga bagaimana dengan posyandu lansia. Mungkin posyandunya, puskesmasnya Dr. Sen bisa menceritakan nanti bagaimana posyandu yang untuk lansia. Ya, bagaimana kita mempermudah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Ya, bagaimana jika terinfeksi? Lansia 60 tahun ke atas disarankan untuk dirawat di rumah sakit meskipun gejalanya ringan. Bagaimana orang dengan demensia? Ya, apalagi demensia berat. Apakah keluarga bisa mengikhlaskan untuk dirawat di rumah sakit? Karena mereka tahu setiap hari saja beliau benar-benar diladeni. Di rumah sakit nanti seperti apa? Ya, ini perlu kerjasama yang baik antara semuanya, keluarga, masyarakat, rumah sakit, pengambil kebijakan. Oke, sebagai penutup saya sampaikan apa yang disebarluaskan edukasi dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, bahwa kelompok lanjut usia adalah kelompok yang berisiko terkait terinfeksi COVID-19. Ayo lindungi lansia dengan cara selalu memperhatikan tanda kegawatan pada lansia pada salah satu tanda berikut: demam, sesak, nafsu makan menurun, tampak lemas jatuh, tampak mengantuk atau gelisah, terutama pada lansia dengan gangguan kemampuan berkomunikasi atau gangguan memori atau suatu gangguan demensia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan. Saya kembalikan kepada moderator yang memberikan waktu lebih bagi saya. Terima kasih, Dr. Rilis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.